Jadi lu bayangin ya, tiba-tiba lu denger suara di kepala lu yang bilang, Ikuti aku adalah penyelamatmu. lu pernah nggak ngebayangin, tiba-tiba di langit ada muncul cahaya terang, dan ada sosok yang lu anggap selama ini suci, sedang melayang-layang di atas awan. Ya, bisa dibilang seperti ada mukjizat atau semacamnya lah. Tapi lu yakin itu beneran? Atau bisa jadi itu cuma teknologi super canggih yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu untuk merubah cara kita melihat dunia. Lu udah siap buat ngebuka mata atau justru makin merem? Selamat datang di Cryptic Saturday. Oke, jadi di video pertama gue ini, gue bakal ngebahas salah satu teori konspirasi yang jujur aja cukup bikin gue ketakutan ya. Namanya adalah Proyek Bluebeam. Gue yakin sebagian dari kalian juga udah pernah denger atau bahkan mengetahui tentang proyek ini. Jadi gini, di tahun 90-an, ada seorang jurnalis asal Kanada yang bernama Serge Monas. Dia mengeluarkan teori yang cukup gila yang melibatkan PBB dan NASA untuk membuat kejadian palsu berskala global. Tujuannya untuk merubah tatanan dunia lewat manipulasi pikiran manusia secara massal. Ini kedengarannya udah kayak film fiksi ilmiah gitu ya. Tapi justru yang menarik adalah, justru banyak orang yang percaya kalau teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek ini tuh udah ada. Ya lo bisa lihat sendiri, kemajuan teknologi sekarang udah pesat banget. Ada 4 tahap buat menjalankan proyek ini. Dan disinilah yang akan gue bahas satu persatu. Jadi di tahap pertama, mereka akan menciptakan sebuah gempa bumi buatan. Kenapa gempa? Karena setelah gempa, itu biasanya akan muncul penemuan arkeologis baru yang bisa merubah sejarah dan keyakinan yang sudah ada selama ini. Ya intinya, bikin orang mulai ragu lah sama keyakinan yang udah mereka anut selama bertahun-tahun gitu. Lanjut di tahap kedua, ini yang paling terkenal dari proyek Bluebeam ini sendiri. Di tahap kedua ini, mereka mulai bakal menggunakan teknologi hologram untuk nampilin sosok yang dianggap suci di setiap budaya. Jadi contoh, di negara mayoritas Kristen akan muncul Yesus, di negara lain bisa muncul Buddha, dan di belahan dunia lain bisa aja muncul dewa Hindu gitu. Ini semua terjadinya di langit gitu. Jadi ya orang-orang yang cukup religius dan awam itu juga bisa merasa dan susah membedakan mana yang asli dan mana yang buatan. Jadi mereka bakal pakai teknologi yang bisa mengirim suara langsung ke otak manusia. Jadi lu bayangin ya, lu lagi duduk diem, tiba-tiba lu denger suara di kepala lu yang bilang, Ikuti aku adalah penyelamatmu. yang padahal ya gak ada siapa-siapa gitu di sekitar lu. Dan suara ini dipancarkan lewat gelombang frekuensi tertentu yang katanya bisa langsung masuk ke otak kita tanpa bantuan alat apapun. Creepy nggak tuh? Kita masuk ke tahap terakhir atau tahap keempat. Ini bagian yang paling mind-blowing sih menurut gue. Jadi mereka bakal ngebikin suatu simulasi buatan tentang adanya kiamat palsu atau invasi alien. Jadi lu bayangin ya, tiba-tiba di langit ada muncul pesawat-pesawat alien yang seolah-olah mau menyerang bumi gitu. Atau ya langit tiba-tiba berubah jadi gelap aja gitu. Terus ada cahaya terang yang bikin orang percaya kalau memang itu beneran tanda-tanda akhir zaman. Nah, di tengah kepanikan itu, mereka akan memunculkan sosok penyelamat dunia yang katanya bisa menyelamatkan umat manusia. Dan boom, disitulah mereka mulai berhasil mengendalikan kita. Tapi sekarang jadi pertanyaan besar adalah, bener nggak sih teori Bluebeam ini beneran ada? Atau ya cuma teori gila yang dibuat-buat? Sebelum kalian buru-buru nyimpulin sendiri, kita akan bahas beberapa bukti yang bikin teori ini makin dipercaya banyak orang. Kita balik ke pencetus teori ini sendiri, yaitu Serge Monas. Tepatnya di tahun 1994, seperti yang tadi gue bilang, dia ada mengeluarkan sebuah teori yang ditulis dalam sebuah buku yang ngebahas Bluebeam secara mendetail. Jadi menurut Monas, proyek ini dirancang dengan sengaja untuk menciptakan tatanan dunia baru dengan cara menipu seluruh umat manusia. Tapi yang menakutkan adalah, gak lama setelah dia merilis bukunya itu, Monas ditemukan meninggal secara misterius.
Ya, banyak orang yang berspekulasi bahwa dia itu kena serangan jantung, jadi meninggalnya secara mendadak. Tapi nggak sedikit juga orang yang percaya kalau memang dia sengaja dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu yang memang nggak mau gitu. Rahasia besar di dunia ini tuh diungkap oleh Serge Monash. Dan bahkan teman-teman Monash sendiri juga sempat bersaksi bahwa sebelum Monash itu ditemukan meninggal, dia sempat cerita sama teman-temannya kalau dia merasa sedang diawasi. Dan ya sebenarnya cerita-cerita kayak gini sih gue bukan pertama kali denger ya. Salah satu developer ChatGPT itu juga dia tiba-tiba memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya dan dia masuk ke tempat kerja baru. Terus dia sempat membeberkan atau sharing hal-hal negatif lah yang bisa jadi dampak dari penggunaan AI yang berlebihan. Dan gak lama setelah itu dia ditemukan juga tewas di apartemennya dengan mengenaskan. Ya, seperti yang gue bilang di video perkenalan gue kemarin, bahwa hal-hal yang terdengar mustahil itu seringkali bisa terjadi karena ya terlalu banyak kebetulannya gitu loh untuk diabaikan. Tapi gimana menurut kalian? Boleh banget tulis di kolom komentar. Terus ya, kita masuk ke bukti yang kedua nih. Ini nggak kalah legit sih menurut gue. Lo inget nggak konser Tupac Shakur di Coachella tahun 2012? Ini salah satu contoh hologram yang super canggih saat itu, yang ngebikin banyak orang itu takjub tapi sekaligus merinding. Ya gimana enggak? Tupac itu kan udah lama banget meninggal di tahun 1996. Tapi di saat itu, di saat dia konser lagi dengan hologram, ya dia seolah-olah bisa manggung lagi di depan jutaan fansnya gitu. Belum lagi di Jepang, itu udah ada teknologi yang bisa ngebuat idol virtual, kayak Hatsune Miku. Kalau kalian belum tahu mungkin bisa dicoba searching ya. Itu ya cukup creepy juga sih. Tapi sebenarnya contohnya bukan cuma di Jepang aja ya. Bahkan di Korea sendiri, gue juga sempat tahu mereka itu ada menciptakan girl band yang ya itu virtual semua gitu loh. Bukan real orang gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu contoh bahwa memang kemajuan teknologi itu sekarang udah jauh banget dan udah cukup pesat ya. Atau yang lebih baru deh. Jadi kalau kalian tahu, ada juga pas pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, mereka itu udah menggunakan efek hologram super canggih di stadion. Jadi sekarang lo ngebayangin deh, kalau teknologi kayak gitu dipakai buat bikin penampakan besar di langit, ya kayak misalnya muncul sosok Yesus, atau ada muncul UFO di atas kota lu, pertanyaannya lu bakalan tahu nggak itu buatan atau sungguhan? Terus yang nggak kalah gila adalah, ada nih teknologi yang namanya Voice to School, atau disingkat V2K. Jadi ini teknologi yang katanya bisa ngirim suara langsung ke otak manusia dengan gelombang mikro. Jadi lu nggak perlu alat apapun, pokoknya itu suara langsung masuk ke otak lu. Tapi yang memperkuat teori ini ya bukan cuman omongan belaka, ada buktinya juga gitu. Jadi ada satu kasus yang cukup terkenal di Cuba, dikenal sebagai Havana Syndrome. Jadi pada saat itu, beberapa diplomat Amerika, mereka ngelaporin kalau mereka itu ngalamin pusing, mual sampai ada dengar suara aneh di kepala mereka. Tapi dokter juga yang nggak bisa nemuin penyebab pastinya apa. Nah, banyak yang percaya itu adalah efek dari senjata gelombang suara. Nah, lo bisa bayangin lagi, kalau teknologi ini dikombinasikan dengan hologram besar yang kita bahas tadi, itu adalah komposisi yang sempurna untuk menjalankan proyek Bluebeam ini kan. Dan bukan cuma itu guys, beberapa kejadian aneh juga sempat terjadi dan ngebikin teori ini makin panas lagi nih. Salah satunya ada di tahun 2011, ada kejadian yang terkenal di langit Yerusalem. Jadi waktu itu ada cahaya terang yang tiba-tiba turun dari langit dan menghilang dalam hitungan detik. Ya sebenarnya ada beberapa orang yang sempat juga dokumentasiin kejadian itu, tapi ya sampai sekarang hilang gitu aja, nggak ada yang bisa ngejelasin penyebabnya apa. Terus lagi di Cina, tepatnya tahun 2015,
Langit itu tiba-tiba menampilkan bayangan kayak ada sebuah kota yang terapung gitu. Ya banyak yang bilang, pemerintah juga saat itu bilang bahwa itu cuma efek fata morgana aja. Tapi nggak sedikit juga yang percaya, terutama yang percaya sama proyek Bluebeam. Kejadian itu merupakan uji coba hologram berskala besar. Gimana menurut kalian para Freaky Minds? Dan yang terakhir adalah, kita balik ke NASA sendiri. Jadi NASA sendiri itu sejak Search Monas mengeluarkan teori gilanya tadi, mereka itu udah berkali-kali ngebantah teori ini. Ya mereka bilang semua yang diceritain Monas itu ya nggak berdasar atas apapun gitu dan ya pure cuma fiksi belaka. Katanya teknologi hologram yang kita punya sekarang itu belum cukup canggih untuk membuat hologram berskala besar, apalagi ngebikin suara yang bisa masuk langsung ke pikiran manusia tanpa alat apapun. Tapi lu mikir nggak sih? Pernyataan yang dibilang sama NASA tadi, yang menginfokan bahwa teknologi mereka belum cukup canggih, itu kok ya sekarang udah makin nyata gitu. Kita bisa lihat sendiri kan, pesatnya kemajuan teknologi. Dari mulai hologram canggih, suara frekuensi tinggi, sampai kejadian-kejadian aneh di langit yang tadi kita udah bahas dan gak bisa dijelasin oleh apapun. Apa mungkin ini semua cuma kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikan? Tapi sebenarnya menurut gue adalah yang lebih menarik dari proyek Bluebeam ini. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kalau kemajuan teknologi itu kan kalian juga udah tahu ya. Bahkan yang mustahil di zaman dulu aja tuh sekarang udah banyak orang bisa lakuin gitu. Nah, pertanyaan gue adalah ketika proyek Bluebeam ini beneran ada dan sudah berjalan gitu loh. Poinnya ketika itu berjalan, lu akan sadar atau enggak? Oke, para Freaky Minds, jadi gimana menurut kalian tentang proyek Bluebeam ini? Ini cuma sekedar teori liar yang dibuat oleh ya orang yang nggak bertanggung jawab, atau jangan-jangan emang ada rencana besar nih yang sengaja dan diam-diam disembunyikan oleh oknum-oknum tertentu atau oleh para elit global. Ingat, teknologi hologram itu udah ada. Terus gelombang suara juga bukan lagi jadi hal yang mustahil sekarang. Gue pengen kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar apa aja informasi yang mungkin gak gue sampaikan tadi. Dan kalian tuh percaya gak sih sama teknologi yang bisa ngebikin manipulasi kiamat dunia atau invasi alien? Boleh banget juga tulis di kolom komentar biar kita sama-sama bisa saling tukar pikiran dan juga menimbulkan teori-teori baru yang mungkin aja bisa jadi insight kan di video berikutnya. Dan teori mana yang paling menarik menurut kalian dari pembahasan kita hari ini? Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat subscribe biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya di segmen Freaky Sunday besok. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di segmen Cryptic Saturday selanjutnya. Ingat, yang terlihat belum tentu nyata.